wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di sini. Bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu harap kabar kita semua sehat walafiat. Nah, materi kita hari ini adalah menyusun cerita inspiratif. Ya, cerita inspiratif. Cerita inspiratif. Ya, inspiratif. Kata dasarnya adalah inspirasi. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh mengenai cerita inspiratif ini, kita harus tahu dulu inspirasi itu apa. Inspirasi, ya. Kalau kalian mau mengerjakan sesuatu tuh kadang mencari inspirasi dulu, ya kan? Jadi inspirasi itu adalah percikan ide-ide. Inspirasi itu ide, ya. Jadi ide yang kreatif atau yang biasa disebut dengan ilham akibat hasil proses belajar dan peduli terhadap sekeliling kita. Nah, cerita inspiratif itu biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam tahap bijak. Cerita inspiratif ini merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Selanjutnya, cerita inspirasi yang baik dapat menggugah perasaan. Jadi kalau kita baca suatu cerita inspirasi, itu perasaan kita tergugah, kemudian memberikan kesan yang mendalam, ya kan? Ada perasaan yang didapatkan bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seorang yang jadi seperti yang dibacanya itu, ya. Jadi kalau misalnya dia membaca seseorang yang rajin belajar sehingga dia peringkat 1, kemudian dia peraih medali matematika misalnya, jadi dia setelah membaca cerita itu dia tuh tergugah keinginannya untuk menjadi orang itu. Nah, cerita yang inspirasi seseorang itu untuk berbuat yang lebih baik lagi, nak. Ya, selain berbuat yang baik lagi, jadi lebih peduli, lebih berempati. Kemudian di seluruh dunia cerita-cerita yang menggugah perasaan itu cukup banyak. Selanjutnya, nah tadi Ibu bilang bahwa cerita inspirasi itu bisa kita ambil dari orang-orang yang sudah taraf bijak. Nah, tapi tidak selalu orang bijak itu digambarkan seperti yang didongeng. Misalnya yang berjanggut putih, kemudian berjubah gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi dalam dunia modern banyak kan orang-orang yang bijak seperti itu. Jadi semua orang, semua usia itu bisa saja memiliki pikiran yang bijak. Kalian juga mengaku seperti itu. Contohnya nih, tokoh-tokoh yang mempunyai cita-cita inspirasi, ya, tokoh-tokoh yang bisa kita ambil inspirasinya seperti kisah-kisah kepahlawanan, atlet, tokoh nasional, seniman, dan orang terkenal lainnya. Seperti ini contoh-contohnya, ya. Tidak perlu Ibu sebutkan karena kalian tahu pasti orang-orang ini hanya sekedar contohnya, ya. Di luar sana masih banyak lagi tokoh-tokoh inspirasi kalian. Kemudian cerita inspiratif juga bisa untuk membuat orang biasa untuk mempunyai kisah inspiratifnya, ya kan. Jadi tidak hanya tokoh-tokoh terkenal saja, tapi orang biasa juga bisa mempunyai tokoh inspirasi. Nah, contohnya ini ada seorang anak usia sekolah dasar. Jadi anak SD itu selalu menabung separuh dari uang jajannya. Kemudian setelah seminggu uang itu diberikan kepada orang yang menurutnya memerlukan pertolongan. Berarti anak ini termasuk tokoh inspirasi. Jadi tidak hanya orang-orang terkenal seperti itu. Ya, itu saja materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.